Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Kali ini kita akan belajar IPA ya, yaitu membahas soal tryout. Ya, ada yang sudah siap yaitu ujian sekolah biasanya, karena nggak ada UN, ya ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan tetap ada. Yuk kita belajar ya latihan soal dan pembahasan mengenai IPA untuk kelas 9 ya. Yang mau jurusan IPA, ayo kita harus semangat masuk jurusan SMA, jurusan IPA ya, semangat. Oke, soal pertama ya, hasil pengukuran diameter bola. Oke. Luas di sini ada yang ditanya, bukan biasanya kan hanya berapa hasilnya ya. Yang di sini adalah ditanya luasnya bola. Luas bola nanti ya berapa? Ayo, ini skala utamanya di sini ingat ya, kalau yang bagian bawah di sini adalah 0,5 ya. Nah, sehingga di sini skala utamanya berapa? Ya, 6,5. Kemudian di sini skala nonis yang berhimpit itu adalah 18. Nah, ayo. Nah, skala utamanya kan di sini 6,5. Ingat ya, yang bagian strip bawah itu 0,5 sehingga 6 ditambah 0,5, 6,5. Kemudian skala nonisnya 18. Ya, yang berhimpit tarik aja ya. Ditarik ketemu 18 dikali 0,01 itu apa? Ya, itu adalah ketelitiannya. Sehingga dijumlahkan ini ya. Harus hati-hati biasanya ya, kalau saya pulang halaman di kelas itu penjumlahan 6,5 tambah 0,18 itu masih banyak yang salah, hati-hati. Sehingga ketemulah 6,68. Ini baru apa? Jari ada diameter ya. Nah, belum jari-jari. Nah, bahwa jari-jari kan setengah dari diameternya. Setengah dari 6,68 sama dengan 3,34. Mencari luas di sini adalah mencari luas dari bola. 4pi r kuadrat, sehingga 4pi kali 3,34 dikuadratkan dulu ya, dikali 4 sehingga ketemulah 44,6. Jawabannya adalah yang D saya. Kemudian ada lagi soal. Nah, di sini mengenai massa jenis, bahwa rho sama dengan M per V. Masanya kalian hitung dulu berapa? Ya, di total di sini adalah ya 900 gram. Kemudian mencari volume batu kan apa? Tinggal volume akhir dikurangi volume yang awal di sini kan 90 ya. Nah, ini kan 90. Kalian hitung nggak apa-apa. 90 dikurangi 40 mili kan harusnya, dikurangi 50 kan 40, sehingga rho M per V massa dibagi volume ya 900 bagi 40 harusnya 22,25 ya, 22,5 ya. Karena mungkin di sini dia menggunakan bahwa V-nya di sini adalah 80, sehingga 80 kurangi 50 temulah 30. Rho-nya M per V 900 dibagi 30 gram per mili ya. Bisa kalian teliti boleh. Kemudian soal yang ketiga, ini soal mirip UPN ya. Nah, ini mengenai pemuaian. Ya, harus curiga pada angkanya 60 itu apa? Ya, delta T-nya adalah perubahan suhunya 60 derajat Celcius. A itu apa? Luas, pelatnya 1, dan alfa, ingat ya, alfa adalah koefisien muai panjang. Nah, ini koefisiennya adalah 0,0255 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah luas pelat setelah dipanaskan. Karena luas, kita mencari B-nya dulu. Beta itu 2 kali alfa. Kita kalikan 2 kali alfanya, ketemu 5,1 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Nah, kemudian bahwa luas ya tinggal A0 dikali 1 tambah beta kali delta T ya. Kalian tinggal hitung, ketemulah 1,000306. Saya gampang. Yuk lanjut. Baik, kita lanjut mengenai, nah ini apa? Kalor ya. Ini ingat, kalau yang ditanya adalah kalor AB, B ke C, C ke D, berarti total keseluruhan ya. Nah, ingat A ke B kan ada kenaikan, kemudian C ke D juga ada kenaikan kan, sehingga kalau yang ada kenaikan berarti ada kenaikan suhu, pakainya QMC delta T ini. Kemudian B ke C ada kenaikan suhu enggak? Tetap, berarti langsung Q sama dengan M kali L ya. Nah, ingat, yuk kita bahas. Nah, M itu apa? Massa. Massa dari si S berapa? 4 kilo. Kemudian CS. S itu kira-kira di atas derajat 0 derajat atau di bawah ya? S biasanya apa? Ya, di bawah yang derajat ya 0 derajat, sehingga ini A ke B itu yang S. Kemudian yang cair berarti yang C ke D.
Nah, ini C adalah massa, apa? Kalor. Ya, kalor jenis ya dari S. Kemudian L itu apa? Kalor lebur. Ya, mencari Q. Q itu adalah apa? Kalor ya. Nah, kita yang AB-nya dulu cari. Kan AB kan ada kenaikan ya. A ke B kan ada kenaikan sehingga MC delta T. C-nya ingat punya S. Ya, kalian tinggal cari delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu A ke B kan min 2 sama ke 0. Berarti kan nah ini 0 dikurangi negatif 2. Min kali min kan positif sehingga hasilnya delta T 2. Kemudian B ke C dia kan nggak ada perubahan suhu sehingga M kali L. Nah M-nya 4 kali L-nya kita masukkan. Ketemulah kalor dari B, C. Kemudian yang C ke D ya, karena ada kenaikan suhu kan. MC delta T punya C-nya adalah air. Delta T-nya perubahan suhu dari 0 ke 5 berarti suhunya ya 5 dikurangi 0, 5 derajat Celcius. Sehingga total ya kalian tinggal dijumlahkan antara Q total dari A ke B, B ke C dan ke D totalnya 1.444.800 Joule dijadikan kilojoule harusnya ini ya. Dijadikan ini tetap Joule tapi dijadikan ya positif sehingga 1,4 kali 10 pangkat 6 Joule. Oke, bisa ya. Kemudian ini. Nah, dua jenis perubahan yang terjadi pada gula pasir. Jawabannya adalah yang C ya. Lanjut asam dan basa ya. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jelas kalau kapur dan sabun itu yang basa, itu penjelasannya. Kemudian di sini pasangan campuran dan metode pemisahan yang tepat adalah yang ya 2 dan 3 yaitu spiritus air, destilasi, kemudian iodium, pasir, sublimasi. Ini adalah penjelasannya. Kalian bisa lihat ya, ayo diperhatikan kromatografi, destilasi dan lainnya. Kemudian di sini dampak negatif mengkonsumsi kafein. Kafein itu apa? Di kopi biasanya kan. Nah, nih. Kopi, teh, coklat itu gelisah, jantung berdebar. Nah, ini ya, halusinasi. Ya, itu biasanya. Kemudian nah, ini ingat ya, di sini adalah merupakan molekul senyawa kan gabungan dari ya unsur yang berbeda. Kemudian di sini karena di sini ada negatifnya ya. Ingat di sini adalah negatif atau bermuatan sehingga disebut dengan ion ya. Ini adalah pembahasannya ya, molekul senyawa dan molekul unsur diingat-ingat. Kalau senyawa berarti berbeda jenis, unsur yang sama, ion ada muatannya. Kemudian di sini ya. Ya, ini ada dongkrak ya. Masih ingat ya di kelas 8. Ini F1 adalah gayanya, A1 dan A2 yaitu perbandingannya 2:9. Yang ditanya adalah beban. Beban nih kalian juga bisa disebut dengan mencari dengan F, bisa juga dengan W ya ini ya. W kan biasanya sama juga dengan F beban dan gaya kan mirip-mirip ya. Sehingga W-nya, nah ini rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, sehingga kalian masukkan saja. Nah, W atau F2-nya kan bisa disebut dengan W ya. Ketemulah 2025 Newton. Kemudian di sini urutan percepatan benda dari yang kecil ke yang kecil. Yuk, ingat ya. Di sini percepatan ya. Ini VT min V0 dibagi T. Ingat ya. Nah, kalian Nih berarti ini V0-nya V0 ya. Kemudian ini adalah VT dan ini adalah T. Kalian tinggal masukkan di sini. Ketemulah ya dari yang percepatannya paling benda ya. Percepatan benda dari yang terbesar pada RQP. Nah, RQP. Oh, ini kalian ditanya adalah percepatan dari benda yang terkecil ya. Percepatan terkecil berarti yang PQR, berarti yang A ya. Kalau yang benda yang terbesar baru RQP. Jawabannya adalah A ya harusnya ya. Kemudian
Nih, konsep hukum Newton terkait dengan peristiwa dari Rika ya mendorong mobil dan kondisi diam dengan gaya 15 Newton. Gaya gesek antara ban dan mobil tanah itu 200 Newton. Yuk, jawab. Nah, ini ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Benda tetap diam karena gaya gesek lebih besar dari gaya dorong. Kemudian, nah di sini besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Perbandingan potensial kedua benda. Masih ingat ya, potensial kapan rumusnya apa? MGH. Karena G-nya sama-sama 10, boleh dicoret di sini ya. MG M1 kali G1 sama dengan M2 kali G kali H2. Boleh dicoret sehingga nah ketemulah 1/2 atau perbandingannya 1/2. Gampang ya, MGH. Kalian tinggal M dan H-nya yang dibedakan. Kemudian, nah ini selisih gaya dorong awal dan akhir ini terkait dengan ya bidang miring ya. W/F sama dengan S/H. Masih ingat? Ya, ini S-nya berapa? Ini kan S berarti 10 ya. Lintasannya high. Ini high. Berarti 5, M-nya di sini sudah ada ya. M-nya dari M pertama adalah 80, M2-nya 100, G-nya adalah 10. Yang ditanya delta F. Keuntungan mekanik masih ingat ya? S/H W/F. Gaya dorong pada benda ditentukan dengan persamaan itu. Gaya dorong awal ya, kalian cari F1-nya ya, mencari dari rumus F1 W1 kali H per S. Atau W kan apa rumus dari W adalah M kali G, ingat ya. Nah, ketemulah 400 Newton. Kemudian F2-nya juga sama. Nah, MGH W2 kali H. Nah, W ingat ya, M kali H. Ketemulah F2-nya 500 sehingga selisihnya 500 kurangi 400 100 Newton. Ingat ya, WM kali H sama dengan gaya. Planet yang dimaksud apa kira-kira? Ya, planet Jovian, rotasinya 10 jam yaitu Saturnus. Ini ya, bisa kalian baca mengenai dari ciri-ciri Saturnus. Itu ada satelitnya. Kemudian kejadian yang digepatkan oleh revolusi bumi adalah 1 dan 4. Ini adalah pembahasannya lebih jauh ya. Revolusi, ingat ya, pergantian dari ini revolusi. Kalau siang itu kan rotasi. Ini revolusi ya. 1 dan 4. Kemudian nah ini terkait dengan gelombang ya. Langkah yang diperlukan adalah berapa ini kira-kira? Ayo. Itu jaraknya sudah ada, kemudian frekuensinya ada. Nah, sebenarnya yang C ya. Ini jumlah gelombang A ke B, O ke B di sini kan. Nah, ini kan satu gelombang ya. XOB 24, jaraknya 24 cm, frekuensinya 2 Hz. V2 atau kecepatannya 0,32. Yang diperlukan V2 ya, panjang gelombangnya ini N kali lambda sama dengan X. Lambdanya maka 24. Mencari cepat rambat V kan F kali lambda. Sehingga 2 kali 0,24 0,48. Apabila frekuensinya konstan, panjang gelombangnya ditumpahkan dengan V sama dengan F kali lambda. Nah, itu ya, maka mencari jumlah gelombang pada tali di sini ya. Nah, ketemulah N-nya 1,5. Apabila gelombangnya konstan, nah ditentukan dengan V sama dengan F kali lambda. Mencari F, nah ketemulah 4/3. Jadi yang benar adalah yang A. Kemudian sifat bayangan ya. Nah, dari lilin di depan cermin cekung dan titik pusat kelengkuan dan titik fokus berada di antaranya. Kemudian jawabannya di sini adalah benda yang di ruang 2 kan di sini ruang 2. Maka bayangnya di ruang 3, nyata sifatnya terbalik dan diperbesar. D. Kemudian ini daya akomodasi ya, loop ya. Ada jarak fokusnya 12,5.
Nah, diketahui F-nya 12,5 SN itu ya, jarak normalnya 25. Mencari menggunakan mata akomodasi kan, SN per F ditambah 1 ketemu 3. Apabila diubah menjadi 10 dan mata tanpa akomodasi, SN per F ketemulah 2,5 perbesarannya. Apabila jarak fokus diubah 10 ya, nah 25 per 10 tambah 1 3,5 ya, nah, sama. Kemudian apabila jarak fokus diubah 5 cm dan mata tanpa akomodasi, SN per F 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian, nah ini mengenai listrik ya. Listrik statis mengenai hukum Coulomb. Supaya hukum Coulomb di muatan tersebut bernilai 0 adalah, nah ini ya, QA itu jaraknya adalah muatannya 6 mikrocoulomb, QB-nya 24, R jaraknya adalah 6 cm. Berapa jarak jika F-nya di C itu 0? Nah ini ya, kalian bisa masukkan rumusnya, K QA per QB temulah 1/4 per X sama dengan 2 per 6 min X. X-nya adalah 2 ya, sehingga di kanan muatan C ya. Nah, mengenai listrik ya, hukum Ohm. Nah, ditanya adalah jika arus yang diinginkan 9 ampere, langkah yang diperlukan adalah, nah R1-nya, R2, R3 ada ya, V-nya sudah ada. Ditanyakan hambatan jika dipasang I 9 ampere. Hambatan seri semuanya kan tinggal jumlah ya. Kemudian hambatan total berarti ya RP sama dengan seri tambah R3. Nah, R paralel tinggal dibalik 12 bagi 2 6. Arus totalnya I sama dengan V per R 36 bagi 6 ampere. Jika tegangan diubah menjadi 42 volt, arusnya sebagai I ya 42 per 6 7 ampere. Kemudian misalnya 48 berarti 8 ampere. Nah, kemudian jika arus yang diinginkan 9 ampere, V per R-nya adalah 36 bagi 9 ketemu 4 ohm. Itu adalah hambatannya. Jika ketiga hambatan disusun paralel ya, R totalnya adalah ya 1 R kan, sehingga 24 per 11 2,18. Hambatan lebih kecil dari 4 ohm. Nah, ini jika mengubah hambatan 8 ohm dan 4 ohm menjadi 4 ohm dan 2 ohm. Nah, 4 tambah 2 sama dengan 6 ohm, sehingga hambatan totalnya adalah ya tinggal dibalik 12 bagi 3 4 ohm. D. Nah, ini yang membutuhkan listrik terbesar jelas ya, dayanya mana ya, rice cooker. Ya, penjelasannya W sama dengan P kali T. Rice cooker itu dayanya kan paling besar. Nah, interaksi yang mungkin terjadi, ingat ya, di sini adalah muatannya positif, sehingga B-nya harusnya apa? Dari positif ke negatif loh. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya. Ini kan kalau searah berarti U berarti S ya, ujungnya digosokkan yang berlawanan. X adalah selatan, karena berlawanan berarti Y-nya adalah utara. A kutub selatan. Ya, ini kan ibaratnya ke bawah ya harusnya ya. Nah, kalian genggam tangan kanan berarti ini yang jempolnya bagian sini. Ini adalah S. A-nya sebagai utara, B-nya utara. A-nya sebagai selatan. C jawabannya ya. Kaidah tangan kanan, masih ingat ya. Nah, ini sudah masuk biologi ya. Ayo, yang benar urutannya mana? Ya, jelas ya. Itu harusnya ini adalah ekskresi mengeluarkan zat sisa. Jawabannya adalah yang C ya. 3A dan 1B. Kemudian ini ya, ciri yang dimiliki dikotom tanaman jagung ya. Kalian tinggal cek satu-satu. Jawabannya adalah yang C. Oke. 1B, 3B dan 4A. Kemudian jenis interaksi yang terjadi ya antara, nah di pekarangan ini adalah predasi, interaksi antara ayam dan cacing ya. Nih.
Ini penjelasannya. Kemudian salah satu upaya dilakukan ya untuk mengatasi permasalahan ya. Sampah. Jawabannya adalah yang B ya. Yaitu membuat kompos jelas organik. Kemudian di sini ini apabila populasi pestisida gimana? Populasi ayam menurun jelas. Nah, ini penjelasannya. Nah, contoh produk bioteknologi yang berdasarkan panganan kedelai adalah pembuatan kecap ya, tauco. Ini pembahasannya. Rhizopus oryzae ya. Jawabannya adalah ini sel saraf ya. A. Ini penjelasannya. Jawabannya adalah yang B ya. Kemudian ini biologi. Nah, MN itu apa? Ya, sendi peluru ke segala arah. Ini jawabannya adalah yang A. Ini penjelasannya. Kemudian nih, proses pencernaan yang terganggu dari faktor penyebabnya adalah ya, yang D ya. Ini penjelasannya pada hati. Kemudian nih peredaran darah besar. Kecilnya yang betul adalah urutannya ya yang D ya. 471 dan 352 ya, diingat lagi peredaran besar dan kecil. Penyakit ya. Alveolus tidak normalan, emfisema. B ya, ini penjelasannya. Kemudian organ tubuh yang berperan dalam mengekstraksikan zat tersebut apa? Ya, kulit ya. Nih. Lingkungan, stabilan tubuh ya, homeostasis. Nah, ini adalah organ pada reproduksi pria sebagai tempat pembentukan sperma, testis ya. Ya, T dan R. Ini kalian bisa baca mengenai bagian-bagiannya. Kemudian di sini adalah hasil percobaan tentang ya eosin pada daun. Kira-kira gimana ini? Terkait dengan ya diameter batang yang semakin kecil akan mempercepat kenaikan air ya. Tentang kapilaritas zat kapilar. Ini xilem dan phloem pada percobaannya ya. Kemudian nih, wah ini apa ini, cacing apa ini? Ya, planaria ya. Ini penjelasannya yaitu melakukan fragmentasi. Ini ya. Kemudian ada lagi 39 ini ya mengenai persilangan ya. Semangka besar nih dan dominan terhadap kecil, manis dominan terhadap ya, ini kalian tinggal dimasukkan di sini. Ya, ini penjelasannya ya. Nih, besar manis itu ikut aja sesuai dengan rumus yang di soal. Disilangkan dengan yang B kecil yang besar. Ini kan jelas. Nah, ketemulah dominan BM. Nah, hasilnya adalah ya besar manis. Terakhir ya faktornya apa? Laju fotosintesis, yaitu yang mungkin untuk melengkapi grafik tersebut secara urutan apa? X dan Y. X adalah terkait dengan ya suhu, kalau Y adalah terkait dengan ya CO2 atau karbon dioksida. Baik, demikian tadi mengenai pembahasan mengenai tryout ya. Semoga membantu kalian. Sukses selalu yang ingin jurusan IPA, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.